Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Goji Syahidi. Saya merupakan mahasiswa dari program studi IPAI semester 1 kelas B, yang pada kali ini saya akan mereview buku untuk memenuhi tugas basic life skill, yaitu salah satu buku karya Jim Collins berjudul Good to Great. Buku ini sebetulnya diciptakan atau ditulis ditujukan kepada orang-orang yang memiliki perusahaan-perusahaan atau orang-orang yang memiliki organisasi-organisasi bisnis yang pada dasarnya mereka hanya sampai pada titik baik atau titik bagus, tidak mencapai titik hebat. Disebutkan dalam buku ini, di-highlight oleh Jim Collins bahwa good di sini, baik di sini merupakan musuh daripada great. Sebelum kita masuk ke pembahasan, bisa kita lihat identitas dari buku ini bersampul merah putih, berjumlah sekitar 380 halaman, dan pada kali ini saya jelas membaca versi bahasa Indonesianya, hasil alih bahasa Dr. Andes Alexander Sindoro. Buku ini merupakan buku paling laris nomor 1 dari penciptanya atau penulisnya, yaitu Jim Collins, di mana di sini ada tulisan mengapa beberapa perusahaan berhasil melompat ke depan dan perusahaan lain tidak. Buku ini merupakan terusan dari buku Build to Last yang sama-sama menceritakan atau menggambarkan terkait perusahaan-perusahaan hebat. Ringkasnya, buku ini bisa saya simpulkan membicarakan perusahaan-perusahaan seperti perusahaan Coca-Cola, di mana perusahaan Coca-Cola ini berhasil membuat sebuah loncatan. Loncatan di sini dimaksudkan berhasil dari fase baik bisa masuk ke fase hebat dan bertahan sampai sekarang pada kondisi hebat tersebut. Bagaimana caranya? Setelah Jim Collins, seorang penulis buku ini, meneliti, mengkaji beberapa perusahaan-perusahaan. Di sana ada perusahaan yang berhasil membuat loncatan seperti Coca-Cola, ada juga perusahaan-perusahaan pembanding yang Jim gunakan supaya beliau bisa melihat apa sih yang perusahaan-perusahaan baik menjadi hebat ini lakukan dan perusahaan pembanding tidak lakukan. Mengapa saya tertarik membaca buku ini? Mungkin kalau secara tekstual, secara konteks buku ini ditulis, bisa membuat saya untuk membuat perusahaan-perusahaan baik menjadi hebat, ataupun kedepannya mungkin saja saya bisa membuat organisasi-organisasi bisnis yang berhasil membuat loncatan yang saya bahas tadi. Namun di luar daripada itu, seperti yang James katakan di kata pengantarnya di halaman 11 kalimat terakhir, Jim berharap kita yang membacanya akan menemukan banyak nilai dalam buku ini dan akan bertekad menerapkan apa yang kita pelajari pada apapun yang kita kerjakan. Apabila bukan pada perusahaan kita, kemudian bekerja di sektor sosial, dan bila tidak di sana, maka paling sedikit dalam kehidupan kita. Dari sini, kata pengantar Jim tersebut membuat saya semakin terdukung untuk membaca buku ini dan mempelajari buku ini, yang memang setelah saya mempelajari buku ini, saya membaca buku ini, alhamdulillah saya benar-benar bisa mengimplementasikannya pada diri saya pribadi, baik secara personal maupun ke kehidupan kelompok-kelompok saya, baik itu kelompok pertemanan, kelompok keluarga, ataupun kelompok-kelompok lainnya. Itu saya bisa rasakan apa yang ada dalam buku ini. Kemudian apa sih fokus buku yang Jim ingin sampaikan di buku Good to Great ini? Bisa saya sebutkan bahwa fokus buku yang ingin Jim sampaikan dalam buku ini memang sudah terangkum dalam daftar isi yang dia buat. Yang mana pada poin pertama, seperti yang sudah saya katakan tadi, ialah baik adalah musuh dari hebat. Apa sih baik adalah musuh dari hebat ini? Mungkin bisa saya lebih jelaskan setelah ini. Masuk ke 5 konsep yang Jim dapatkan setelah mengkaji beberapa perusahaan baik menjadi hebat dan ia tulis dalam buku ini, ialah yang pertama kepemimpinan tingkat 5 yang menjadi poin 2 dalam daftar isi. Kemudian ada pertama siapa, lalu kemudian apa, kemudian ada hadapi fakta brutal, kemudian ada konsep landak, kemudian ada budaya disiplin, dan yang terakhir ialah teknologi pemercepat. Dan 5 konsep perusahaan baik menjadi hebat itu ada pada roda pengatur
dan putaran kematian, yang ini juga akan saya bahas nanti. Dan yang menjadi poin terakhir dalam daftar isi ini ialah dari baik menjadi hebat untuk membangun jangka panjang. Hal ini berhubungan dengan ungkapan saya tadi yang mengungkap atau menyebutkan perusahaan Coca-Cola yang berhasil mencapai titik hebat dan bisa bertahan sampai sekarang dalam posisi tersebut. Masuk ke pembahasan yang pertama ialah mengenai mengapa baik menjadi musuh terbesarnya hebat. Menurut Jim, mengapa baik merupakan musuhnya hebat? Karena pada dasarnya manusia itu lebih condong untuk senantiasa merasa cukup ketika dia sudah mencapai titik baik atau titik bagus, dan tidak berusaha untuk mencari titik hebatnya dia atau mencapai fase hebatnya dia, sehingga dia tidak pernah berusaha untuk mencari atau menggapai fase hebatnya dia. Di luar konteks hal tersebut hanya berkaitan dengan orang-orang yang memiliki perusahaan atau organisasi-organisasi bisnis, bila saya perhatikan masih banyak kok orang-orang di sekitar kita atau khususnya di sekitar saya yang eh, selalu merasa cukup ketika dia sudah menggapai fase bagus atau baiknya dia. Yang padahal apabila saya perhatikan, orang-orang di sekitar saya itu mampu untuk melampaui taraf cukupnya dia, yang mana itu berarti dia bisa menggapai fase atau titik hebatnya dia, sebagaimana yang Jim katakan pada buku ini. Mungkin sekian terkait review buku Good to Great karya Jim Collins satu ini. Kalian boleh memiliki sudut pandang lain terkait implementasi kalian pada diri pribadi masing-masing, karena memang pada dasarnya sudah saya sebutkan tadi, buku ini diciptakan untuk orang-orang yang memiliki perusahaan yang ingin membuat loncatan baik menjadi hebat, atau orang-orang yang memiliki organisasi-organisasi baik itu bisnis atau organisasi-organisasi pada umumnya, yang membuat kita harus lebih berekspresi mengimplementasikan fokus buku yang Jim Collins, seorang penulis buku ini, sebutkan pada karya satu ini. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih telah menonton video saya. Mohon maaf bila ada kesalahan atau ada salah-salah kata pada video saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.